Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, masing-masing pribadi, termasuk kita, memiliki pengalaman akan Allah. Masing-masing memiliki pengalaman yang khas, unik, dan tiada duanya. Bagaimana kita dapat memaknainya dan mewujudkannya dalam hidup kita sehari-hari? Saudara-saudariku yang terkasih, salah satu pokok yang disampaikan Yesus dalam amanat perpisahannya kepada murid-muridnya adalah janjinya mengutus Roh Kudus kepada para murid. Roh Kudus adalah anugerah dari Allah sendiri yang menjadi teman yang mendampingi umat Allah dalam peziarahan hidup di dunia ini. Kita memohonkan kedatangan dan curahan berkat Roh Kudus dalam aneka wujud bagi kelancaran suatu acara atau pertemuan, hingga bagi orang-orang tertentu, misalnya para calon tahbisan atau religius yang akan mengucapkan kaul. Di awal tahun gereja memiliki tradisi menyanyikan madah "Datanglah Roh Pencipta" atau Veni Creator Spiritus untuk memohon pendampingan Roh Kudus di sepanjang tahun. Roh Kudus mendampingi umat Allah agar seluruh hidupnya tertuju demi kemuliaan Allah dan pengudusan umat manusia lainnya. Saudara-saudariku yang terkasih, Roh Kudus akan berkarya efektif dalam diri kita apabila kita mampu memaknai secara positif kehadiran Allah dalam hidup kita.
Tanggapan positif terhadap karya Allah sekaligus menjadi tanda kesetiaan kita untuk bekerja sama dengan Roh Kudus dalam karya keselamatan yang dikerjakan Allah bagi dunia yang lebih baik. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus menghendaki kita untuk juga bersaksi tentang dirinya yang telah bangkit dari antara orang mati dan menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa. Namun, kita akan mampu bersaksi apabila kita menerima kehadiran Allah secara total dan penuh kasih. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Allah hadir dalam setiap pengalaman hidup kita. Pengalaman pribadi yang satu dengan yang lainnya unik, tiada duanya. Ada orang yang sakit bertahun-tahun, mendapat kesembuhan tak terduga. Ada pasangan suami istri yang berpuluh-puluh tahun belum memiliki keturunan, mendapat anugerah keturunan. Ada orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, mendapat bantuan berlipat ganda dari orang-orang baik di sekitarnya. Dan masih banyak lagi. Allah hadir lewat uluran tangan kasih orang-orang baik di sekitar kita. Kita diundang untuk peka akan kehadirannya, menanggapinya dengan positif dan membuka hati bagi karya Roh Kudus dalam mengusahakan karya keselamatan untuk dunia yang lebih baik. Tuhan memberkati kita. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dan penuhilah hati kami dengan api cinta kasih-Mu, agar kami peka akan kehadiran Allah dalam hidup kami, menerimanya secara total dengan positif, dan membuka hati bagi karya ajaib-Mu, dan ikut bekerja bersama-Mu mewujudkan dunia yang lebih baik dalam perkataan dan perbuatan, terutama perbuatan baik kepada sesama kami di sekitar kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra,
untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.